Halo guys, balik lagi dengan seri Keuangan. Jadi di video kali ini saya bakal ngajarin kalian tips jualan agar dagangan kalian bisa laris. Simak ya. Nah teman-teman, banyak orang di luar sana berpikir kalau jualan itu susah banget. Ada yang bilang, kok saya nggak bakat dagang nih. Ada juga yang bilang, saya mah nggak bisa jualan. Padahal ya kalau Anda tahu caranya, semua akan jadi mudah. Nah, yang bikin orang nggak bisa jualan itu karena emang dia nggak pernah jualan atau takut sebelum maju. Sedangkan ada orang yang udah jago jualan karena dia sering banget ditolak oleh orang lain sampai ia harus belajar dari hari ke hari dan menemukan pola suksesnya ya. Tips jualan ini bisa dipraktekkan oleh Anda mungkin yang seorang sales atau juga pengusaha atau juga mungkin ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa yang sekarang ingin mencari penghasilan baik online ataupun offline. Jadi langsung aja kita mulai sekarang juga. Yang pertama, pastikan Anda selalu mulai dari masalah dan sediakan solusinya. Oke, bagi saya, bisnis itu kalau nggak bisa nyelesain masalah, namanya bukan bisnis. Karena bisnis itu nggak bisa dibilang cuma sekedar cari uang doang. Arti bisnis bagi saya adalah sebuah tindakan menolong orang yang dibayar. Jadi intinya kita tuh berbuat baik dengan menyelesaikan masalah seseorang. Saya kasih contoh ya. Misalkan ada seseorang yang kelebihan berat badan. Dia akan merasa bahwa dirinya gendut sampai ia merasakan keluhan penyakit dan berbahaya. Maka, saya bakal punya pikiran untuk nolong orang ini. Kebetulan teman saya bikin produk diet herbal dan ya udah deh saya jualin aja sebagai reseller. Jadi setiap mau prospek saya nggak akan langsung jualan, tapi saya cerita dulu ke dia supaya dia ngerti atau aware bahwa gemuk itu nggak baik dan saya akan kasih tahu ke dia pelan-pelan. Kalau nanti orang yang nggak mau dengerin ya nggak apa-apa, nanti saya akan jelasin lagi pelan-pelan. Pokoknya saya kenalan dulu, waktu dia udah nyaman baru saya kasih tahu dia pelan-pelan. Pokoknya niat kita bantu ya. Lama-lama ternyata dia cair juga. Terus mau beli produk saya. Dan tara, dia berhasil turun berat badan setelah 6 bulan memakai produk saya. Dia senang dan merekomendasikan nama saya ke orang lain. Kenapa sih kita harus capek-capek nawarin barang kayak gitu? Karena kalau Anda nawarin ke dia, pasti dia nggak mau. Karena dia nggak merasa punya masalah di sana. Tugas kita adalah membuat ia tahu bahwa ia punya masalah sampai mau beli. Dan orang itu kalau mau beli produk selalu berawal dari problem. Saya kasih contoh lagi. Kenapa payung itu diciptakan? Ya karena ada orang yang butuh pakai payung saat hujan. Kenapa ada orang membeli baju? Karena sandang adalah salah satu kebutuhan pokok. Ada juga baju yang bisa membuat dirinya lebih percaya diri karena dipakai oleh artis A, artis B, artis C. Terus juga kenapa sih ada orang yang mau beli buku untuk belajar bisnis? Ya karena investasi leher ke atas ya, maksudnya investasi ke mindset. Pemikiran itu sangat penting. Jadi semua selalu bermula dari problem. Jangan gini ya, saya mau jualan brand fashion. Tapi kamu mau kayak gimana? Ya pokoknya nggak peduli desainnya gimana, yang penting optimis aja. Pertanyaan saya gini, gimana kamu mau berhasil kalau dari awal bisnis kamu nggak kamu konsepin? Juga kamu nggak tahu mau mengangkat problem apa. Nah, kesalahan ini yang orang di luar sana tuh sering lakuin. Lebih baik ya, ini teman-teman catat ya, lebih baik kita riset di awal karena kalau kita risetnya tepat, nanti jualan bakal lebih gampang. Konsumen bakal beli serasa kita yang paling tahu isi hati mereka. Karena kalau kita risetnya payah, mau ngiklan dan nawarin segimanapun, mereka nggak akan beli teman-teman. Nah terus ada nggak caranya supaya kita bisa analisa problem seseorang dalam berbisnis? Tentu ada. Ada 3 hal yang bisa kita lakuin dan teman-teman boleh simak ini. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu siapa target market kamu. Kira-kira kamu kalau menawarin produk, nawarin ke siapa sih? Apakah kamu mau nawarin ke seluruh rakyat Indonesia, wanita atau pria? Coba pastikan Anda cari tahu dulu siapa yang benar-benar mau kamu bantu. Dulu ya, waktu saya jual aksesoris HP, saya tuh pernah mencapai omset puluhan miliar. Dan saya punya target, yang beli produk saya pokoknya harus pemilik HP minimal 2 juta ke atas. Karena setelah saya mati, 80% yang punya HP 2 juta ke atas itu rela mengeluarkan uang 150.000 untuk membeli produk saya. Nah, waktu saya jualan madu juga pernah. Jadi, saya pernah jualan madu lah untuk menambah nafsu makan anak dan laku pada saat itu. Saya ngincernya market ibu-ibu muda yang memiliki anak di bawah usia 10 tahun. Karena pada usia segini, makan tuh udah jadi pilihan sekunder bagi mereka. Dan mereka tuh fokusnya nomor 1 bisa main game gitu. Nah, dari mana saya bisa ketemu target market seperti ini? Ya, saya cari tahu, saya pikir, saya catat, saya analisa sendiri. Masih ingat nggak teman-teman pada prinsip yang tadi saya sebut di awal? Lebih baik capek riset di awal daripada nggak riset tahu-tahu bangkrut. Ingat ya, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah, kamu mau main di kelas mana? Setiap produk itu udah kelasnya masing-masing. Beli jam tangan ada yang 50.000, ada yang 1,5 juta, ada juga yang 300 juta, bahkan ada pula yang 5 miliar. Semua ada segmen dan kelas-kelasnya dan semua laku. Kita harus tahu saat ini produk kita ada di kelas mana. Caranya gimana? Jawabannya simpel. Pelajarilah kompetitormu. Setiap produk itu kan ada harganya, dan waktu kita cicipin produknya, kita akan tahu ada barang yang murah dan kualitasnya biasa aja. Tapi ada juga barang yang mahal, tapi kualitasnya tuh bagus banget. Nah,
Cari tahu apa yang bikin barang ini bisa dijual mahal dan bagus dengan menjadi seorang konsumen. Karena ketika kamu jadi konsumen, kamu akan tahu nih, kenapa sih kamu mau membeli barang ini dan kenapa kamu bisa puas gitu. Setelah kamu bisa menulis dan memutuskan mau main di kelas mana, tips dari saya, pilih satu kelas aja sebelum masuk ke kelas lainnya. Karena PR-nya akan semakin banyak kalau Anda bermain di semua segmen market dan semakin besar. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu lakukan survei ke calon target market kamu. Kira-kira kenapa mereka harus membeli produkmu? Apakah kamu memiliki kelebihan berat badan dibandingkan kompetitormu? Apakah mungkin dengan harga dan kualitas yang sama mereka bisa dapat lebih banyak? Kalau orang lain cuma jualan produk, apakah kamu bisa menyediakan servis gratis? Atau ada bonus-bonus yang bisa kamu kasih dibandingkan dengan orang lain? Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri. Dan ketika kamu dapat jawabannya, tanyakanlah ke calon target market kamu. Misal, gue kan jual barang A nih. Kalau merek B jual 50.000 tapi isinya 3. Nah, gue mau jual 50.000, kualitasnya sama, harganya sama, 50.000 tapi lo dapat 5. Kira-kira lo mau atau enggak? Nah, mereka kan pasti bilang mau dong. Atau kalau produk Anda berhubungan dengan jasa atau servis, ya, Anda tawarin. Kalau mereka mau, berarti selamat. Riset Anda itu udah berhasil. Step pertamanya adalah analisa sendiri. Step keduanya adalah cek ombak, tanya ke market. Oke, kita lanjut ya ke yang keempat, yaitu tentang pelajari gimana cara kompetitor kamu berbisnis. Di dunia ini nggak ada hal-hal yang baru ya. Dan kelebihan dari nggak ada hal yang baru, kamu bisa mencontek gimana cara mereka berbisnis. Kenapa gitu? Karena nggak perlu capek-capek lagi tes semua percobaan dari awal. Karena mereka udah ngetes dan nemuin formulanya. Dari mulai produk yang laris, harga yang pas, cara pemasaran, dan lain-lain. Nah, kompetitor itu juga terbagi 3. Pertama, kompetitor kecil. Kedua, kompetitor sedang. Yang ketiga adalah kompetitor besar. Misal Anda selama ini jualan makanan nih. Coba cari tahu kompetitor kecil Anda itu biasa ngapain. Kompetitor kecil itu bisa jadi teman Anda yang berhasil jualan dan penjualannya belum banyak. Oh ya, disclaimer dulu ya. Kompetitor itu bukan berarti musuh ya. Kita bersaing secara sehat dan bukan berarti ketika temanmu menjual produk yang sama denganmu, kalian bermusuhan. Pokoknya urusan duit ya duit. Urusan pertemanan ya pertemanan. Jangan disamaratain. Oke, kita lanjut. Dari kompetitor kecil, kamu kan belajar, oh ternyata dia nawarin ke teman-teman di WhatsApp dengan open pre-order dan suka ngerekamin proses dia bikinnya. Pantes aja orang ngiler. Nah, ini kan nyontek kan. Jadi daripada kita pusing mikirin cara sampai berhasil, mending kita tiru gaya orang berjualan yang udah berhasil. Terus ada juga kompetitor sedang. Nah, definisi kompetitor sedang itu ini adalah bisa jadi orang yang nggak kamu kenal, tapi bisnisnya udah lumayan besar. Followersnya udah banyak, iklan di mana-mana, testimoni bejibun. Nah, caranya adalah kamu pelajarin satu persatu apa yang dia lakukan. Ingat, untuk mempelajari cara seseorang berjualan, minimal kamu harus jadi konsumennya dulu. Sehingga kamu tahu gimana caranya dia nawarin sebuah produk, terus juga harga berapa yang dijual. Ada juga kayak kata-kata seperti apa sih yang ia lontarkan sehingga konsumen mau beli. Silakan Anda catat dan praktekkan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu definisi kompetitor besar. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah benar-benar besar banget ya. Jadi saat ini kamu mungkin nggak bisa ngikutin cara bermain mereka, karena mereka udah terlalu besar dan butuh dana puluhan miliar, ratusan miliar untuk mengikuti gaya main mereka. Tapi, kamu bisa gunain mereka untuk menjadi contoh bisnis yang kamu mau bangun dan sebesar apa sih nanti. Bisa jadi kompetitor besarmu udah go public, jadi kamu udah tahu keuntungan mereka berapa persen. Alokasi ke karyawan juga berapa persen, terus mereka kayak bangun gudang nggak, bangun ini nggak, beli alat ini nggak, beli mesin ini nggak, kalian tinggal ngikutin aja.